Halo semuanya, selamat datang di vlog aku. Kali ini aku membagikan cerita perjalanan kunjungan aku kemarin di kota Surabaya ya. Di sini kami mendatangi dua tempat. Yang pertama di kantor PWNU, lalu ke Museum 10 November. Nah, habis dari situ nanti kita ada ke kunjungan bebas saja ke Kota Tua. Nah, tapi aku nggak ke Kota Tua aja ya teman-teman. Nah, ini kita udah sampai di Masjid Al-Akbar Surabaya untuk istirahat, bersih-bersih, sama makan sambil nunggu kantor PWNU buka. Nah, ini kita udah perjalanan mau ke kantor PWNU. Kita jalan kaki aja karena lokasinya deket banget di depannya Masjid Al-Akbar Surabaya, teman-teman. Jadi nggak perlu naik kendaraan umum, kita cukup jalan kaki aja juga biar sehat karena dari semalam duduk. Oke, lanjut, ini kita ke kantor PWNU. Nah, kita sampai di sana itu suasananya langsung adem teman-teman karena kita ada AC ya juga, terus juga penuh semangat. Di PWNU kemarin kami beruntung banget karena dapat kesempatan untuk duduk bareng dan mendengarkan materi kajian sejarah yang berbobot dari Ketua Les Bumi PWNU yaitu Pak Riyadi Ngasiran. Di sini Pengasiran mengajak kita untuk berdiskusi tentang peran dan kontribusi nyata dari para kiai, santri, dan nahdlatul ulama dalam panggung sejarah nasional bahkan dunia. Nah, di sini ada 4 poin utama dari materi yang beliau sampaikan saat diskusi. Yang pertama ada gerakan anti kolonialisme berbasis konon asasi. Pak Riyadi menjelaskan bahwa perjuangan para ulama pesantren zaman dahulu untuk melawan penjajah Hindia Belanda sampai masa mengisi kemerdekaan itu nggak asal maju modal nekat aja. Nah, seluruh pergerakan mereka itu terstruktur dan punya fondasi ideologi yang kuat banget, yang berakar pada prinsip dasar Muqaddimah Qonun Asasi NU karya pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Jadi perjuangan NU itu punya visi teologis yang jelas. Lanjut yang kedua, diplomasi global internasional. Nah, di sini tuh santri tuh kerjanya bukan cuma ngaji di musola atau kuper tentang dunia luar ya. Nah, Pak Riyadin tuh menceritakan rekam jejak diplomasi global NU yang luar biasa dalam merespon konstelasi politik luar negeri secara mandiri, mulai dari pengiriman Komite Hijaz ke Arab Saudi untuk menyelamatkan situs sejarah Islam, strategi diplomasi cerdas di zaman pendudukan Jepang, sampai puncaknya ikut menginisiasi Konferensi Islam Asia Afrika tahun 1965 di Bandung yang dipelopori oleh tokoh NU seperti Kiai Haji Ahmad Sajihu dan Kiai Haji Idham Khalid. Poin yang ketiga, adanya penolakan terorisme dan kampanye Islam damai. Nah, di sini NU itu memiliki peran yang terus berlanjut sampai era kontemporer atau masa sekarang. NU itu konsisten banget berada di garis depan untuk menangkal radikalisme global melalui gagasan Islam anti kekerasan yang dipelopori oleh Kiai Haji Hashim Muzadi. Wajah Islam Indonesia yang ramah, moderat, dan penuh kedamaian ini dikenalkan ke seluruh dunia. Salah satu buktinya lewat forum lintas mazhab dunia yaitu International Conference of Islamic Scholars atau ICIS pada periode tahun 2009 sampai 2014 lalu. Lalu di akhir sesi Pak Riyadi memberikan ajakan kritis buat kita para mahasiswa selaku Gen Z. Beliau mengingatkan supaya kita bergerak buat merebut kembali kebudayaan sebagai panglima peradaban. Tujuannya supaya identitas asli bangsa kita itu nggak hilang atau tercabut oleh arus pragmatisme politik praktis maupun sisa-sisa wacana hegemoni barat. Beliau pengen kita jadi anak muda yang modern tapi tetap kenal dan bangga sama akar budaya sendiri. Dari materi ini tuh aku langsung mikir kalau tugas kita sebagai generasi muda itu ternyata besar banget. Nah, untuk terakhir kita diberikan
makan ya, buat makan siang dari kantor PWNU. Lanjut, kita perjalanan menuju ke Museum 10 November. Jadi ini kita melewati tol ya teman-teman, supaya perjalanan cepat sampai. Halo guys, kita hari ini nyampe di Tugu Pahlawan 10 November. Halo, panas banget. Oke, tadi setelah kita puas untuk menyerap ilmu dan pemikiran yang luar biasa di PWNU, kita lanjut ke tempat yang menjadi saksi bisu tumpah darahnya para pahlawan sipil, kiai, dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan, yaitu Museum 10 November yang terletak di dalam kompleks Tugu Pahlawan. Oke, pas pertama masuk aku langsung disuguhin pameran ya. Kita bisa melihat arsip sejarah mengenai ukuran perkembangan Tugu Pahlawan serta rekam jejak para tokoh penting di balik layar. Nah, salah satunya itu ada sosok Dul Arnowo, yaitu wali kota Surabaya yang pada masa itu punya peran besar dalam mengkoordinasi kota di tengah situasi genting. Lalu untuk melangkah lebih dalam ke area pameran yang bertajuk Surabaya pada masa proklamasi RI, saya menemukan sebuah arsip yang menarik banget. Nah, di sini tuh dipajang bukti dokumen bunyi teks Morse, cash atau kode Morse penyiaran berita proklamasi. Nah, uniknya ini biar pesan kemerdekaan ini cepat sampai dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat bawah, teks proklamasinya itu menggunakan bahasa Jawa alias Bajawara dan juga bahasa Madura. Nah, ini merupakan strategi komunikasi yang sangat cerdas banget. Nah, setelah itu proklamasi dikumandangkan, tantangan berikutnya adalah bagaimana menjaga kemerdekaan itu. Nah, itu dijelaskan mengenai perjuangan awal pembentukan kekuatan militer atau National Force Formation di Surabaya ya. Salah satu momen krusialnya adalah pembentukan Polisi Istimewa pada tanggal 21 Agustus 1945 di bawah komando Inspektur Tingkat 1 Muhammad Yasin untuk mengonsolidasikan kesatuan bersenjata demi mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang baru seumur jagung. Lalu nggak cuma pembentukan pasukan militer, ada arek-arek Surabaya yang langsung bergerak di ranah politik lokal. Jadi pada tanggal 22 Agustus 1945, sidang PPKI di Jakarta menghasilkan keputusan untuk membentuk Komite Nasional Indonesia atau KNI. Di Surabaya sendiri, pertemuan KNI dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 27 Agustus yang bertempat di Gedung Nasional Indonesia, Jalan Bubutan, dan menunjuk kembali Dul Arwono sebagai ketuanya demi mengamankan jalannya roda pemerintahan sipil. Perjuangannya tuh jadi makin solid dan akhirnya dibentuklah Barisan Keamanan Rakyat pada tanggal 23 Agustus 1945. PKR Surabaya dibentuk untuk menyelenggarakan keamanan rakyat di bekas gedung Badan Pembantu Prajurit di Jalan Kalisin. Nah, disinilah koordinasi pertahanan kota mulai dibagi menjadi 3 eselon di wilayah Surabaya, Karesidenan, dan Jawa Timur di bawah pimpinan Dr. Mustopo. Nah, di museum ini juga kita bisa melihat replika patung para pejuang yang gagah berani bersanding dengan teks resolusi dan pidato Bung Tomo yang membakar semangat dengan seruan Bismillahirrohmanirrohim Merdeka. Di sini juga dirangkum dengan runtut lini masa pertempuran yang terjadi sepanjang bulan September hingga Oktober 1945, mulai dari peristiwa ikonik robekan warna biru bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September. Nah, penyerbuan markas
Kempeitai pada 1 Oktober, pendaratan tentara Sekutu Inggris pada 25 Oktober, hingga puncaknya pertempuran sengit yang menewaskan Jenderal Malabi. Nah, dari situ di sini kita juga melihat tentang sejarah Rumah Sakit Simpang tempo dulu. Nah, rumah sakit militer yang dibangun sejak tahun 1808 ini menjadi saksi bisu perjuangan tim medis dalam merawat para pejuang dan arek-arek Surabaya yang gugur maupun terluka parah akibat pertempuran hebat tersebut. Setelah melihat semua arsip ini, membuat saya sadar kalau kemerdekaan yang kita nikmati hari ini harganya mahal banget, ditebus dengan tetesan darah dan nyawa para pahlawan. Selanjutnya untuk sesi terakhir yaitu ada jam bebas ya. Nah, di sini kita mau ke Kota Tua dan juga sekaligus ke makam Sunan Ampel untuk membeli kebab dan juga oleh-oleh. Oke, ini kita udah nyampe di Kota Tua ya untuk ya sekedar foto-foto juga jalan-jalan. Nah, lanjut kita ke Sunan Ampel ya, ke makam buat beli beberapa jajanan dan juga oleh-oleh untuk dibawa pulang ke Jember. Lanjut kita pulang dengan hati tenang, senang, dan nyaman, amai, dan tentram. Terima kasih sudah menonton video